Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mulai membaca sebuah tulisan singkat namun penuh dengan faedah, ya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, risalah ini berjudul Min Mushkilatis Syabab, ya, merupakan rangkaian salah satu dari karya Syekh, rangkaian yang nomor 50, karya beliau yang ke-50. Min Mushkilatis Syabab itu sebuah tulisan singkat, hanya 48 halaman, tentang problem-problem yang dihadapi oleh syabab, ya, para pemuda. Nah, jadi min mushkilatis syabab, ya, min artinya dari, di antara, muskilat, ya, muskilat artinya permasalahan, problem, ya, di antara problem-problem asyabab, para pemuda, ya, tentunya dengan solusinya juga, ya, kita akan lihat, ya, dikhususkan generasi muda, nanti akan disebutkan alasannya kenapa, ya, salah satunya adalah karena generasi muda ini, ya, jika dimanfaatkan atau dioptimalkan, ya, dengan baik waktunya, maka, ya, akan sangat berperan besar sekali bagi kebaikan diri dia sendiri ataupun kebaikan masyarakat. Nah, jadi berdasarkan pengamatan dari Syekh terhadap kehidupan di sekitar beliau, ya, maka beliau akan menyampaikan kepada kita apa saja problem-problem yang dihadapi oleh para pemuda dan bagaimana mengatasinya. Baik. Ya, kitab ini kita baca dalam rangkaian, ya, latihan qiraatil kutub, ya, rangkaian latihan baca kitab kita, ya, bersama Al-Akh Ridwan dari Bandung. Nah, tafadhol Akh Ridwan, ya, baca mulai dari halaman, ya, yang pertama atau halaman 5 di Al-Muqaddimah. Baik, ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani wassalaman tasliman. Baik. Nah, kalau ini insyaallah antum sudah familiar, ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Taib. Innal hamda lillahi, ya, innal hamda, alhamda isim inna, ya, makanya dia fathah, lillahi, ya, sebagai khabar inna.
Innal hamdalillah, sungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nah, ya, antum bisa tambahkan catatan di situ. Yang dimaksud dengan pujian itu adalah ya pengagungan ya, yang disertai rasa cinta. Ya, itu yang dinamakan alhamdu. Harus disertai rasa cinta ya kepada Allah tentunya. Nahmaduhu, nahmadu ini fi'il mudhari. Kalau alhamdu itu berbentuk isim, ya nahmadu itu berbentuk fi'il. Artinya sama-sama pujian. Alhamdu pujian, nahmadu memuji. Ya, kami atau kita memuji. Nah, ya, jadi kenapa dua kali pujian di sini disebutkan? Kalau pakai kata benda, itu maknanya penetapan pujian untuk Allah. Penetapan pujian untuk Allah. Kalau pakai fiil, itu maknanya ya keberlanjutan pujian itu untuk Allah. Pujiannya lanjut terus gitu. Tidak putus-putus. Jadi ketika kita mengatakan nahmaduhu, itu artinya pujian kita kepada Allah ya tidak terbatas hanya satu waktu saja, tapi setiap hari, setiap saat kita memujinya. Nah, itu bedanya. Kenapa dua-duanya didatangkan ya. Nah, wa nasta'inuhu, ya, nasta'inuhu artinya minta tolong ya. Ista'ana yasta'inu artinya meminta pertolongan ya, meminta tolong. Wa nastaghfiruhu ya, kalau diawali dengan nasta itu meminta artinya ya. Nah, kalau tadi nasta'inuhu meminta tolong, nastaghfiruhu meminta ampunan. Wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya. Nah, natubu itu dia fi'il mudhari dari kata taba yatubu. Ya. Taba yatubu itu artinya kembali. Jadi taubat itu secara bahasa artinya kembali. Saya bertobat kepada Allah artinya saya kembali kepada Allah. Wa na'udzu ya. Wa na'udzu ya, dia juga sama ya. Dari kata adza ya'udzu ya. Adza ya'udzu ya, artinya ya, saya minta perlindungan ya. Dari kata ini diambil kata isti'adzah itu ya. Wa na'udzu billah, saya berlindung kepada Allah ya, min syururi. Syurur itu jamak dari syarr ya. Qul a'udzu bi rabbin nas ya, min syarri waswasil khannas. Min syarri. Nah, syarr itu jamaknya syurur. Ya. Ya, artinya keburukan. Anfusina itu jamak nafsun ya. Bisa dijamak menjadi nufus, bisa dijamak menjadi anfus. Bisa dua-duanya. Nah, ya, jadi nafsun itu artinya jiwa. Ya, min syururi anfusina berarti dari keburukan jiwa kita. Ya, karena jiwa itu dia ammaratun bisu. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, mau dia beriman atau enggak, mau dia soleh atau tidak, jiwanya itu senantiasa mengajak kepada keburukan, ngajak berbuat dosa gitu. Nah, ya, jadi kalau tidak ada benteng iman, ya pasti kita akan ikuti itu ajakan-ajakan itu. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Di antaranya adalah bisikan-bisikan itu. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan a'malina, perbuatan-perbuatan kita. Ya, perbuatan kita kan nggak semuanya baik ya, ada yang jelek. Nah, perbuatan jelek itu ya, bisa saja membawa efek buruk buat kita. Nah, kita berlindung kepada Allah, semoga tidak tertimpa efek buruk itu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu,
man yahdihi, dari kata hada yahdi, artinya memberi petunjuk. Nah, jadi barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, ya, fala mudilla, maka tidak akan ada yang mudilla. Ya, mudilla artinya orang yang menyesatkannya. Kalau Allah sudah putuskan antum diberi petunjuk, maka nggak akan ada yang bisa memalingkan dari petunjuk itu. Sebaliknya, waman yudlil, barang siapa yang disesatkan, ya, fala hadiya. Nah, berarti hadiya ini lawan dari mudil tadi. Ya, kalau mudil yang menyesatkan, hadiah yang memberi petunjuk. Nah, jadi kalau Allah sudah putuskan orang itu diberi, orang tersebut disesatkan oleh Allah, ya maka tidak akan ada orang yang bisa memberi dia petunjuk. Wa ashhadu, ya, kemudian lanjutannya adalah kalimat syahadatain. Ya, ini merupakan, ya, adab, ya, atau kebiasaan Nabi SAW, ya, yang beliau ajarkan juga kepada kita, ya, dalam khutbatul hajah itu diawali dengan, ya, ya diawali, ya, ya dengan syahadatain salah satunya. Taib. Wa ashhadu, dan aku bersaksi. Ya, bersaksi itu tidak hanya mengucapkan, ya, bersaksi itu lebih dari itu, ya, memastikan. Alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku percaya, tidak ragu-ragu sedikit pun bahwasanya la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya dia saja. La syarika lahu. Ya, syarik artinya sekutu, ya. Ya, syarik artinya sekutu. Ya, sama kayak antum misalkan bekerja. Ya, antum bekerja karena pekerjaannya berat, ya, butuh kepada partner, ya, yang ngebantu antum. Nah, itu namanya syarik. Ya. Nah, jadi kalau bagi manusia sekutu itu tidak apa-apa selama dalam kebaikan. Ya, mengambil sekutu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam, ya, konteks berbicara tentang Allah, ya, Allah itu tidak mengambil sekutu. Ya kan, Allah maha mampu, nggak butuh bantuan, nggak butuh partner, ya, gitu. Nah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, kemudian syahadat yang kedua, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, kenapa di sini dibaca abduhu dhammah? Ayo Ustaz. Fa'il dari apa? Asyhadu. Asyhadu, fa'ilnya ana, ya, syahida yashhadu. Ya. Nah, lihat ini. Abdu. Ya, lihat dari kata anna. Ya, apa hubungannya dengan anna di situ? Ya, ya, maaf. Sebagai apa? Khobar inna Ustaz. Khobar anna, ya. Nah, ya. Jadi kalau di tengah itu pasti anna, ya, nggak mungkin inna. Ya. Asyhadu inna, nggak mungkin. Ya. Yang benar adalah asyhadu anna. Nah, jadi, ya, anna itu kan akhwat inna. Ya, tugasnya sama kayak inna. Ya, jadi dia butuh isim, butuh khobar. Nah, isimnya adalah Muhammadan, khobarnya adalah abduhu. Ya, kemudian wa rasuluhu ma'tuf kepada khabar tadi. Baik. Sallallahu. Ya, kenapa sallallahu? Allahu ayo Ustaz. Fa'il. Nah, Masyaallah. nah, fa'il dari sholla. Nah, lafzul jalalah di sini fa'il dari sholla. Berarti sholla ini fi'il madhi. Ya, sallallahu alaihi. Hi di sini siapa maksudnya? Belum riwayat Ustaz. Hmm? Siapa Belum maksudnya hi? riwayat.
Ala itu huruf jar. Ya, Nah, berarti dia isim majrur. ya, sengaja. Nah, kembalinya ke siapa domir huwa di sini? Alaihi itu kan huwa ya. Ya, huwa di sini siapa maksudnya? Allah Ustaz. Hmm? Allah. Berarti Allah berselawat atas Allah gitu. Berarti sallallahu alaihi mana sallallahu ala Muhammad gitu. Ya. Taib. Jadi kembalinya ke situ. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, sama hi di sini juga sama kembalinya ke Muhammadan. Ya, sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad gitu. Wa ashabihi wa ashabi Muhammad. Ya. Nah, nah, ashab itu ya, sahabat-sahabat beliau. Nah, kalau disebutkan seperti ini ya, alihi wa ashabihi, ya, maka makna alihi itu adalah ahlul bait beliau, yaitu dari keturunan Banu Hashim. Nah, jadi keturunan Banu Hashim itu mereka tidak menerima zakat. Salah satu keistimewaannya, nggak menerima zakat mereka, tapi menerima hadiah. Jadi zakat tidak. Nah, semua yang tidak menerima zakat itu dinamakan ahlul bait, ya. Nah, tapi kalau dalam lafaz salawat ini kita nggak sebutkan kata ashabihi, misalkan ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad sampai situ nggak disebutkan wa ala alihi wa sahbihi, nggak disebutkan sampai alihi saja. Kalau disebutkan sampai alihi saja maka semua masuk ke situ, ya, keluarga beliau, sahabat beliau, bahkan kita yang umat beliau masuk ke situ gitu. Nah, itu kalau disebutkan sampai alihi saja. Tapi kalau disebutkan wa ashabihi, oh berarti alihi tadi keluarganya saja. Ashabihi sahabatnya saja. Nah, di mana bagian kita? Nah, di lanjutannya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan barang siapa yang mengikuti mereka. Mereka di situ maksudnya Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat beliau. Nah, makanya pakai hum di situ ya, jamak ini. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan barang siapa yang mengikuti mereka itu bi ihsan dengan cara yang baik, enggak nambah-nambah ajaran, enggak berbuat bid'ah gitu ya. Nabi ngajarin A, ya, ya dilakukan A. Nah, itu namanya wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, tidak menambah-nambah ajaran Nabi ya, dengan kebid'ahan. Nah, jadi kita masuk ke sini, ya, berarti kita dapat juga sholawat itu, ya, tapi dengan syarat kita harus ngikuti Nabi dengan baik. Nah, wasallama taslima, dan ya sallama taslima. Taslima di sini ya maf'ul mutlak dari kata sallama ya. Ya, sallamallahu taslima. Jadi Allah mengucapkan salam. Ya, artinya apa namanya, memberikan keselamatan ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara yang baik. Nah, baik. Jelas ya paragraf ini ya. Baik. Jadi paragraf ini dikenal juga dengan nama khutbatul hajah ya. Betul aja. Nah, jadi kalau dikatakan Memang khutbatul hajah, khutbah selalu menggunakan ini kan? lebih seringnya ya, lebih seringnya Nabi menggunakan ini. Jadi lafaz khutbatul hajah itu bukan bikinan ulama ya, Nabi yang pertama kali bikin. Tuh. Makanya sering kita dengar para asatizah mengawali dengan khutbatul hajah ya, karena mereka ingin mencontoh Nabi SAW gitu. Boleh nggak diganti-ganti, ditambah-tambah, boleh aja, selama intinya adalah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, boleh ya. Divariasikan boleh-boleh saja, tapi hendaknya kita mencontoh Nabi dulu gitu ya. Kalau mau divariasikan ya, ya setidaknya pernah mencontoh Nabi dulu. Baik. Ini namanya khutbatul
hajah. Nabi ajarkan kepada para sahabat khutbatul hajah ini. Nah, makanya para sahabat kalau berkhutbah juga pakai ini. Tabi'in berkhutbah juga pakai ini gitu. Taib. Wa ba'du. Nah, lanjutkan. Ada suaranya? Tafadhol antum sekarang ya, lanjutkan. Ya. Wa'adu fa'innahu liyassarani an aqdama ila ikhwani muskilatun min musyakili la fi al-islami al-hasabu fi kulli mujtama'i wa hiya muskilat sabab fi hada fi hada asari sabab yariyadu ala qulubihi min masak musak min musakili al-fakiyati wa nafsiyati ma yaj'aluhum ahyanan fi qalaqi min hayati yajiduna anfusahum fi dhurati illah wa kasafat walan yatahaqqaq dhalika sabila wal ikhlaqi ladina bihima bihima qawa wassalahul wal akhirah wa bihima tahlul wal 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 wa tazul surur Baik. Nah, gimana? Sulit nggak? agak sulit kan? Hmm, baik. Nggak apa-apa. Ini memang kata-katanya agak rumit di bagian awal-awal ini. Yes. Baik, perhatikan. Di harokati ya. Ya. Wa ba'du fa innahu la yasurruni la yasurrani an uqaddima ila ikhwani muskilatan min ahammil masyakili. Kalau mengharokati jangan semua diharokati ya, yang kira-kira antum nggak tahu aja. La fil mujtama'i al-islami fahasbu, bal fi kulli mujtama'in. Wahia mushkilatu syababi fi hadal asri. Fa inna syababa yaridu ala qulubihim minal masyakilil fikriyati wan nafsiyati ma yaj'aluhum ahyanan fi qalaqin minal hayati yajiduna anfusahum fi daruratin ila raf'i dhalikal qalaqi wa kashfi tilkal ghammati walan yatahaqqaqa dhalika illa bid-dini wal akhlaqi alladzaini, ya, ini bacanya alladzaini, bihima qawamul mujtama'i.
wa salahud dunya wal akhirati wa bihima tahullul khairatu wal barakatu wa tazulu syururu wal afatu. Baik, sudah kejar semua rokatnya. Ya, kejar. Baik. Wa ba'du, ya, wa ba'du sama dengan amma ba'du. Fa innahu, nah, ya, wa ba'du atau amma ba'du itu namanya faslul khitab nama. Ya, faslul khitab. Nah, tuliskan di sini. Ya. Nah, ini dia tulisannya. Faslul khitab namanya. Nah, jadi boleh wa ba'du, boleh amma ba'du. Baik. Setelah faslul khitab itu harus ada huruf fa. Ya. Ya, maka di hadis dikatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadits. Ada fa kan? Ya, wa ba'du, ya, fa. Ya, jadi harus ada fa-nya. Nah, baik. Yang dimaksud dengan faslul khitab itu dia pembeda, pemisah antara muqaddimah dengan isi. Nah, jadi kalau antum mau mulai membicarakan tema pembicaraannya, ya, awali dengan faslul khitab. Nah, fa innahu la yasurrani, maka sungguhnya, ya, la yasurrani, ya, sarra yasurru, ini ada tambahan lam di sini ya. La yasurrani, ya, yasurrani artinya, ya, menyenangkan bagiku. Ya, sungguhnya menyenangkan bagiku, ya, atau aku suka gitu ya, an uqaddima, ya, untuk memberikan, ya, atau menjelaskan, mempersembahkan, nah, itu lebih enaknya, mempersembahkan kepada saudara-saudaraku muskilatan, ya, permasalahan, min ahammil masyakili, yang mana permasalahan ini, ya, min ahammi, di antara permasalahan yang paling penting. Masyakil itu jamak dari muskilah ini ya. Nah, ini muskilah, jamaknya masyakil. Kenapa? Ahmi. Ahami isim tafdil ya. Artinya penting kan? Paling penting, nah, ya, paling penting. Min ahami itu artinya paling penting. Paling penting. Baik. Dari kata muhim ya, pada kata muhim ya. Muhim itu penting artinya. La fil mujtama'il islami fahasbu. Bukan hanya di masyarakat Islam saja. Ya, al-mujtama' itu di masyarakat. Ya, fahasbu artinya saja. Fakot. Ya. Jadi bukan hanya di masyarakat Islam saja. Jadi, ya, permasalahan ini ada juga di masyarakat non-Islam gitu. Masyarakat barat itu misalkan. Ya, kasusnya sama, problemnya sama. Bal fi kulli mujtama. Bahkan ini ada pada seluruh masyarakat. Apa itu? Wahia muskilatus syababi. Ya, yaitu permasalahan yang terkait dengan syabab. Ya, muskilatus syabab. Permasalahan yang terkait dengan pemuda fi hadzal asri, ya, di zaman ini. Nah,
Ini tahun 90-an ya, zaman tahun itu maksudnya. Ya. Apalagi kalau beliau melihat di zaman sekarang ya. Fa inna syababa yaridu ala qulubihim. Sungguhnya pemuda itu, para pemuda, yaridu ya, ya masuk atau menyelinap ala qulubihim ke dalam hati-hati mereka minal masyakilil fikriyati wan nafsiyah, menyelinap ke dalam hati-hati mereka permasalahan-permasalahan fikriyah, ya, permasalahan-permasalahan pemikiran, permasalahan-permasalahan nafsiyah, ya, permasalahan kejiwaan, gitu. Ya, problem anak muda kan di dua ini sekarang, pemikiran sama kejiwaan. Ya, pemikiran itu gampang tertipu dengan pemahaman-pemahaman sesat, liberal misalkan. Ya. Nah, itu permasalahan fikriyah namanya. Nah, ya, adapun permasalahan nafsiyah itu ya berkaitan dengan jiwanya, ya, galau, ya. Nah, itu ya, kehilangan jati diri gitu ya. Ya, nggak tahu mau ngapain. Nah, itu kan permasalahan nafsiyah namanya. Baik. Ma yaj'aluhum ahyanan, ya, yang menjadikan, ya, ma di sini artinya alladzi ya. Ya, jadi alladzi yaj'aluhum. Nah, ya, alladzi di sini kembalinya ke sini. Alladzi yaj'aluhum, ya, permasalahan fikriyah dan nafsiyah itu terkadang menjadikan mereka, ya, fi qalakin, berada dalam kolak, kegalauan, ya, kegundahan. Kolak itu artinya galau, ya. Minal haya, ya, di kehidupannya. Nah, jadi dua permasalahan itu membuat para pemuda itu jadi galau hidupnya gitu. Ya, nggak tenang lagi. Yajiduna anfusahum wajada yajidu. Mereka mendapati diri mereka fi daruratin, ya, dalam kedaruratan, urgen gitu. Darurat artinya urgen sekali. Urgen untuk apa? Raf'i dzalikal qalaqi. Untuk mengangkat kolak tadi. Apa itu kolak tadi? Galau tadi. Nah, nah, jadi jangan makan kolak ya, galau nanti antum. Ya, sama bahasa Arabnya ya, kolak Pak. Nah, ada kolak juga namanya. Kolak pisang, ya, kolak singkong. Nah, ya, jadi para pemuda itu rawan terkena kolak kok tadi, kegalauan itu. Ya, maka tentu ya para pemuda butuh, ya, segera mungkin untuk mengangkat kegalauan itu agar dia bisa produktif, agar dia bisa bahagia. Wa kashfi tilkal ghammah, dan menyingkap gommah. Ya, gommah itu sama dengan galau. Ya, di sini kita artikan dengan gundah, nah gitu ya. Ya, dia butuh untuk segera menyingkap kegundahan itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan gundah dengan galau kurang lebih sama ya. Nah, walan yatahaqqaqa dzalika illa biddin. Dan hal tersebut tidak akan yatahaqqaqa. Ya, yatahaqqaqa, ya, ada tasdid di qaf yang pertama ya. Ya, yatahaqqaqa, tidak akan terwujud hal tersebut illa biddin, kecuali dengan agama, wal akhlak, dan dengan akhlak. Ya, jadi nggak akan terwujud, ya, hal tersebut kecuali dengan agama dan akhlak. Apa maksudnya hal tersebut? Yaitu menghilangkan kegalauan tadi. Gak mungkin bisa hilang galau itu kalau nggak dengan agama dan akhlak. Ya. Anak-anak muda sekarang galau malah pelariannya ke hal-hal yang justru jauh dari agama. Ya semakin galau dia. Ya.
Kalau andainya dia galau, larinya ke masjid, larinya ke majelis ilmu, tenang pasti hatinya. Taib. Alladzaini bihima, yang dengan keduanya, yaitu dengan agama dan akhlak tadi, qawamul mujtama, ya, tegaknya masyarakat. Ya. Qawam itu artinya sabat, ya, tegak. Ini masyarakat itu tegak hanya dengan dua pondasi ini, agama dan akhlak. Wasolahud dunya wal akhirati. Dua hal ini juga merupakan solahud dunia, ya, titik pusat baiknya dunia, ya, salah artinya kebaikan dunia, wal akhirah, dan juga akhirat. Wabihima tahullul khairat wal barakat, dan dengan keduanya juga, apa maksudnya keduanya di sini? Dunia dan akhirat. Ya. Wabihima, bukan, ya. Bihima ya saja. Ini dia, agama dan akhlak. Dan dengan keduanya, maksudnya agama dan akhlak, tahullul khairat, ya, akan terwujud al khairat, kebaikan-kebaikan. Ya, al khairat artinya kebaikan-kebaikan. Wal barakat, dan keberkahan-keberkahan. Wa tazulus syururu wal afat, dan akan hilang keburukan-keburukan dan penyakit-penyakit. Al afat itu penyakit. Dia jamak muannats salim, ya. Jadi kebaikan itu akan turun, keberkahan itu akan turun, ya, keburukan akan hilang, penyakit juga akan hilang, ya, jika masyarakat tersebut menegakkan dua pondasi ini, yaitu ad-din dan al-akhlak. Nah, ya, beragama dan berakhlak. Baik. Nah, yang sudah ngaji, ya, tidak lepas juga dari ini. Artinya dia sudah sering rajin ke masjid. Artinya di masjid kan dia belajar agama. Ya, dia belajar agama. Nah, agama itu butuh kepada, ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah akhlak. Gitu. Nah, maka kadang kan ada kita dapati, ya, oknum-oknum yang pemahaman agamanya bagus, ya, ya, pemahaman agamanya bagus tapi akhlaknya jelek, kan apa ada yang begitu kan? Nah, jadi agama dengan akhlak ini harus, ya, saling membutuhkan gitu. Ya. Akhlak tanpa agama ya nggak bisa juga, ya, karena akhlak itu sumbernya dari agama, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, beragama juga butuh kepada penerapan, bukan hanya sekedar tahu agama itu. Tahu halal haram nggak cukup, ya, tapi juga harus diterapkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Nah, kira-kira apa yang antum bisa simpulkan dari paragraf ini? Apa yang antum pahami dari paragraf ini? Jadi permasalahan pemuda itu ada apa di pasangan itu kegalauan misalnya. Hmm. Sangat dan nafsiatnya jiwanya itu kegalauan dan Sahih. dengan cara agama dan akhlak. Dari sanalah ketika agama dan akhlak tegak, ya jadi bahwa mujtama, ya mujtama tegaknya masyarakat. Sahih. Nah, benar. Ya. Ya, bahkan kita katakan ini satu-satunya solusi untuk menghilangkan kegalauan dan, ya, penyakit pemikiran pada pemuda. Satu-satunya solusi adalah dengan agama dan akhlak. Ya. Kalau cari solusi selain ini nggak akan terwujud, ya. Ya, pasti akan gagal gitu. Baik. Nah, ya, baru kemudian nanti, ya, setelah mukaddimah ini kita akan masuk ke nanti nadratun fis syabab, ya, tentang
pemuda yang ideal itu yang kayak gimana gitu. Sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahannya, ya, ya, seorang pemuda yang dikatakan baik dalam kriteria agama Islam itu yang kayak gimana gitu. Ya, yang dikatakan baik itu yang seperti apa gitu. Nah, baik, ya, kita coba sampai di sini dulu ya. Nah, Ustaz. Baik, antum sudah waktunya masuk kerja ya? Enggak, Ustaz. Saya bisa kerja di Bandung sekarang jam 9 dulu. Oh iya, lupa, nah kita beda jamnya. Baik. Sarapannya gitu, Ustaz. Nah, baik. Ada ikhwan yang lain juga sekarang. Sini ke Bandung. Oh, ana lupa ngasih tahu antum ya. Pernah nak ke situ sekitar sebulan yang lalu. Oh, kemana, Ustaz? Ana waktu itu ada perlu ke daerah Subang. Oh, Subang. Bandung, Ustaz. Nah, baik. Ya, kita coba sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.